Halo, selamat datang semuanya. Pada kali ini kita akan belajar tentang project management selanjutnya. Pada bahasan kali ini kita akan mencoba diskusi dan menjelaskan tentang project management proses di dalamnya. Eh, Materi kali ini bersumber dari PMP Rita Book 9 Edition dan recording ini diambil pada bulan Juni 2020. Objektif kita atau agenda kita pada kali ini lebih sedikit, yaitu hanya 8 session, diantaranya ada yang pertama project life cycle dan project management process, yang kedua Rita process chart, yang ketiga itu initiating process group, yang keempat planning process group, yang kelima executing process group, yang keenam monitoring dan controlling process group, yang ketujuh yaitu closing process group, yang kedelapan latihan soal atau practice exam. Oke, kita langsung lanjut ke yang pertama, project life cycle dan project management process. Apa sih project life cycle itu? Jadi, project life cycle process adalah sebuah breakdown dari logical yang mana yang diperlukan untuk memproduksi ataupun menghasilkan uh, deliverable dari result ataupun hasil dari sebuah project. Contohnya yaitu research, design, code, test, dan implementasi. Jadi, simpelnya project life cycle ini tahapan-tahapan di dalam sebuah project di mana project itu akan melewati beberapa tahapan yang hasil akhirnya untuk mendeliver ataupun goal dari sebuah project itu. Nah, pada gambar yang pertama, nih yang berwarna, kita lihat di dalam sebuah project itu terdapat 3 bagian pokok yang penting. Diantaranya ada plan driven, ada change driven, ada hybrid development. Metode dari plan driven untuk project life cycle dia biasanya modelnya prediktif, di mana konsep prediktif adalah yang mudah diprediksi, dan predictive development life cycle seperti contohnya tipe waterfall atau yang traditional project. Itu biasanya sangat berguna untuk yang construction project yang di-manage oleh predictive life cycle. Lalu selanjutnya itu change driven. Change driven adalah modelnya iteratif, yaitu iteratif berarti bisa kembali lagi lalu ke proses selanjutnya, kembali lagi untuk cek recheck dan lain sebagainya. Lalu ada incremental atau adaptif, dalam hal ini agile development life cycle, dan memiliki banyak variasi dari setiap levelnya, baik itu untuk yang model scope, untuk schedule, dan untuk yang cost-nya. Sedangkan yang ketiga yaitu ada hybrid development. Hybrid development ini merupakan kombinasi dari plan driven dengan change driven, di mana untuk memaksimalkan setiap benefit-benefit ataupun keunggulan dari setiap masing-masing metode yang ada sebelumnya. Lalu kita masuk ke project management process. Project management process itu kurang lebih ada 5 bagian. Di antaranya ada initiating, planning, lalu executing, monitoring dan controlling, dan C closing. Biasanya disingkat dengan IPMCC. Nah, di gambar ini bisa terlihat bahwa I bisa masuk ke P, lalu ke E, lalu ke monitoring controlling, dan kembali lagi ada yang harus dicek ke planning, lalu ke executing lagi, dan monitoring lagi, sampai akhirnya ke closing. Adapun di project management proses selanjutnya itu ada model dari research, design, code, test, transitions. Nah, di small project biasanya lebih ke menggunakan predictive life cycle. Lalu pada gambar kurva ini adalah menunjukkan tren grafik ataupun dari proses product life cycle, di mana yang product life cycle ini berbanding dengan waktu, berbanding dengan sales, yaitu yang pertama ada introductions, pengenalan produk terhadap market, lalu mulai tumbuh, growth, tingkat penjualannya, lalu maturity, mendapatkan establish dan mendapat diterima di pasar,
Lalu mulai ada penurunan karena orang sudah mulai obsolete ataupun sudah mulai istilahnya, eee, sudah tidak menarik lagi. Lalu apakah kita dari sisi, product manajemen atau product development untuk di-extension atau dan lain-lain sebagainya, sehingga untuk memaksimalkan produk kita untuk tetap diterima oleh masyarakat. Dan ini banyak sekali strategi-strategi di dalamnya agar supaya optimum dan establish si product life cycle tersebut. Kita next. Untuk yang kedua, kita akan bahas tentang project life cycle dan project management process. Nah, seperti diketahui di buku Rita ini, dibahas tentang dimulai dari ada feasibility study. Feasibility study itu seperti data gathering, pencarian data, apakah project ini layak untuk dikerjakan ataupun tidak. Lalu masuk ke ini bisa juga sama dengan proses initiating. Lalu selanjutnya masuk ke tahapan planning. Dalam tahap planning ini ada garis ini menunjukkan setiap fase pembatas fase antara prosesnya. Ini ada planning, kita next, lalu masuk ke design, lalu ke production, lalu ke turnover. Turnover ini dalam artian turnover dia kembali lagi apakah dicek lagi productionnya, desainnya. Ini mirip-mirip dengan konsep dari monitoring dan controlling. Lalu startup, dalam artian closing ataupun deliver ke operasional ataupun ke end user untuk digunakan. Dan ini lebih ke yang gambar di bawah ini lebih ke adaptive life cycle. Di antaranya ada proses feasibility, hanya research data, research market, lalu initiating, mau dimulai di pembuatan project charter misalnya, lalu ada release planning, ada proses pembuatan planningnya untuk si project tersebut. Ini ada proses iterasi di sininya. Kalau untuk konsep agile seperti ada Scrum Master, seperti ada sprint meeting. Nah, ini prosesnya hampir setiap hari mereka dicek dan recheck untuk memastikan produk itu tetap up to date dengan yang ada di market, sehingga pada saat close out dan deliver ke market, produknya itu masih tetap bisa digunakan, sehingga tidak obsolete produk yang di-deliver tersebut. Di gambar selanjutnya yaitu ada project life cycle. Project life cycle di gambar ini dijelaskan ada starting the project, organizing and preparing, carrying out the project, dan ending the project. Di dalamnya itu ada proses group dan 10 knowledge area. Dan ini untuk mendukung dari setiap life cycle project tersebut. Ada initiating, planning, executing, monitoring, closing, dan 10 knowledge area untuk mensupport setiap masing-masing tahapan ataupun fase-fase dari setiap project tersebut. Lalu untuk gambar yang terakhir atau gambar yang paling bawah ini adalah merupakan project management business document. Yang pertama dari mulai pre-project work ada perlunya need assessment, berarti kita perlu dokumen business case, lalu ada proses benefit management plan, lalu masuk ke starting project ataupun di initiating yaitu project charter, dan masuk ke organizing ada preparing project management plan, lalu ke tahapan selanjutnya carrying out the work, ini timeline. Setiap masing-masing ini ada fase phase gate-nya ataupun gerbang setiap masing-masing proses. Lalu completing project dan closing. Next, ini adalah Rita process chart di dalam buku Rita. Di sini dijelaskan tentang bagaimana proses-proses yang ada dari setiap grup proses yang ada, yaitu seperti halnya ini work package ya, ataupun activity-nya dari setiap proses grup ini, dari initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan closing. Di contohnya misalnya ada ini untuk initiating, ada select project manager, terus determine company culture and existing system, terus ada di bagian planning ada define priority
requirement, ada project scope statement, lalu untuk yang di executing berarti di execute, ada proses misalkan di request changes, ada implement only approve change, ada follow the prosesnya seperti apa, ada manage people mulai di resourcesnya, dan masuk ke monitoring controlling. Contohnya ada take action to monitor, lalu untuk measure performance project, lalu ada analyze, ada request change, perubahan lagi, ada perform integrated change control, ada approve atau reject changes, dan monitor stakeholder engagement dengan stakeholder, lalu ada mulai perform quality control, seperti itu. Dan yang terakhir ada proses closing. Proses closing ini walaupun menghasilkan dua ataupun satu tahapan, yaitu closing dan deliverable ke semua end user, tapi ternyata banyak sekali proses-proses di dalamnya. Di antaranya ada confirm work is done requirement, complete final procurement closure, gain final acceptance of product, complete finance closure, hand off complete product, lalu sampai dengan index dan arsip record, lalu gather atau mengumpulkan final lesson learned, dan mengupdate ke knowledge base. Dan ini adalah latihan untuk what comes before game, dimana di planning ini dan apa yang proses apa yang dimulainya dari planning. Contohnya di sini create network diagram, lalu create WBS, determine critical path, develop budget, estimate activity duration. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sebelum create network diagram berarti harus buat create activity list dulu. Terus kalau create WBS dictionary berarti harus determine planning team dulu. Lalu develop budget berarti harus develop schedule dulu, karena nggak mungkin untuk menentukan sebuah budget tanpa adanya schedule yang sudah ditentukan. Lalu untuk mengadakan kick off meeting berarti harus ada approval plan secara formal terlebih dahulu oleh project sponsor, stakeholdernya. Lalu ada determine quality standard, proses, dan metrik, berarti sebelumnya harus ada mendevelop budget terlebih dahulu. Contoh yang terakhir, misalkan ada create activity list, berarti harus ada work breakdown structure dan WBS dictionary-nya. Oke, nah pada bagian di proses group area, ini kurang lebih ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya biasanya menggunakan pendekatan lebih ke penghafalan akronim agar mempercepat prosesnya, diantaranya IPEMC, Initiating, Planning, Executing, Monitoring, Closing. Terus di initiating itu ada 2 proses. Ini makanya dikasih nomor 2. Di antaranya ada develop project charter, ada identify stakeholder. Lalu di proses planning itu ada 24 proses. Ada development project management plan, plan scope management, collect requirement, sampai dengan plan stakeholder management. Lalu di executing itu ada direct and manage project work, manage project knowledge, manage quality, dan biasanya yang berhubungan dengan executing itu berhubungan dengan semua yang manage, baik itu manage communication, team, quality yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan di dalam executing ada 10 proses. Di yang keempat, monitoring dan controlling, itu ada yang berhubungan semuanya dengan proses monitor dan kontrol. Berarti kalau ada istilah-istilah yang berhubungan dengan monitor dan kontrol itu masuk ke tahapan yang keempat. Dan di dalamnya ada 12 proses. Monitor dan control project, integrated change control, untuk validate scope, control scope. Ini disatuin karena prosesnya sama. Control schedule, cost yang dikontrol, quality yang dikontrol, resource yang dikontrol, dan monitor communications. Lalu yang kelima, yang terakhir itu hanya ada satu proses, yaitu close project ataupun phase gate setiap masing-masingnya. Dan kalau kita jumlah 2 ditambah 24 ditambah 10 tambah 12 tambah 1 itu total ada 49 proses di PMBOK versi ke-6.